Anak-anak, ketemu lagi pada pembelajaran kita, lanjutan dari materi sebelumnya, mengenal gerejaku. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Nyanyikan nyanyian ini di rumah kalian. Oke? Oke, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah memberitahukan apa kompetensi dasar yang harus kalian capai. Jadi, kali ini Bapak hanya mengingatkan kembali ya aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang harus kalian kuasai. Nah, kita masuk ke materinya. Pada tahun 1517 muncullah gerakan-gerakan reformasi. Inilah yang melahirkan gereja-gereja Protestan. Nah, gereja Protestan itu salah satu ciri-cirinya yaitu munculnya doktrin tentang ketiga sola. Apa itu? Pertama, sola gratia. Sola gratia maksudnya menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan dari manusia, karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang kedua, sola fide. Sola fide mengakui bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena amal dan perbuatan baik. Jadi, kita berbuat baik, kita beramal juga, kalau kita tidak mengimani, kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, kita belum tentu selamat.
Lalu yang ketiga, sola scriptura, yang mengakui bahwa otoritas yang tertinggi adalah Alkitab, bukan tradisi gereja. Ya, jadi Alkitab yang lebih tinggi di atas segalanya. Oleh karena itulah gereja-gereja Protestan menolak kedudukan Paus, yang oleh umat Katolik Roma dianggap sebagai pemimpin yang harus ditaati keputusan-keputusannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan mengenai yang namanya kultus individu. Kultus individu itu maksudnya adalah mengagung-agungkan sosok salah satu pemimpin, sehingga apa yang dikatakannya harus dilakukan. Artinya dia dianggap tidak pernah salah. Padahal siapapun itu, ketika dia masih menyandang status sebagai manusia, dia pasti pernah melakukan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, bahkan pepatah Inggris mengatakan di dalam setiap orang kudus maka ada seorang yang berdosa, sehingga jemaat boleh memberikan masukan atau saran ketika seorang pemimpin itu melakukan kesalahan. Lalu gereja Protestan memiliki ciri-ciri hanya mengakui 2 sakramen. Yang pertama sakramen baptisan kudus, yang kedua sakramen perjamuan kudus. Lalu gereja-gereja Protestan juga menolak praktik selibat. Praktik selibat itu maksudnya menganjurkan kepada pemimpin atau pemuka agamanya untuk tidak menikah. Nah, kalau di Katolik memang biarawan dan biarawatinya memang dilarang untuk menikah, tapi di gereja Protestan boleh menikah. Nah, dari perpecahan-perpecahan itulah muncul ya Anglikan, atau disebut juga via media atau jalan tengah. Kenapa disebut seperti itu? Karena gereja-gereja Anglikan ini masih mengadopsi tata ibadah dari Katolik, meskipun dia sudah mengakui doktrin-doktrin yang di Protestan. Lalu muncul juga aliran Anabaptisme. Apa itu Anabaptisme? Anabaptisme itu adalah kaum yang menolak baptisan untuk anak-anak. Jadi mereka hanya mengakui baptisan itu dilaksanakan kepada orang yang sudah dewasa. Jadi jika ada orang yang sudah dibaptis ketika masih kecil dan dia bergabung dengan kaum Anabaptisme ini, maka dia dianjurkan dan diharuskan untuk dibaptis ulang. Ya. Padahal pembelajaran materi kelas 7 mengenai baptisan hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, apapun caranya, baik itu percik ataupun selam. Karena melakukan baptisan yang kedua atau baptisan ulang sama halnya dengan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Maka untuk itu perlu diingat, baptisan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Karena Alkitab juga memiliki dasar ya yang kuat mengenai baptisan untuk anak-anak. Alkitab tidak memprioritaskan caranya, tetapi Alkitab lebih memprioritaskan makna dari baptisan itu sendiri. Lalu kaum ini juga menolak perang, sehingga anggota-anggotanya itu dilarang masuk ke dalam dinas kemiliteran. Memang perang itu tidak baik, tetapi ya orang-orang yang bekerja di dinas kemiliteran tidak semuanya harus berperang. Ya. Nah, kaum ini mengklaim dirinya sebagai pencinta damai atau anti perang. Nah, Bapak pernah membaca sebuah artikel, ada perbedaan antara pembawa damai dengan pencinta damai. Orang yang cinta damai belum tentu pembawa damai. Itu sebabnya orang cinta damai seringkali melakukan kesalahan. Contohnya, ada 2 orang yang bertikai, lalu kita mengetahui siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang benar. Tapi karena kita takut nanti orang itu justru memusuhi kita, atau dia tidak terima kalau kita beritahu salah, maka kita memilih untuk diam daripada ribut dalam hati kita seperti itu. Padahal kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah masalah itu justru tidak terselesaikan. Bahkan masalah itu sering sekali menjadi besar di kemudian hari. Nah, kalau pembawa damai, dia datang
Dia hadir, kehadirannya untuk menyatakan yang salah itu salah dan benar itu benar. Contohnya siapa? Contohnya kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Ya, dialah yang berani, dialah yang mengkritisi kebijakan-kebijakan para ahli-ahli Taurat pada zamannya, ya, yang melakukan penyimpangan atau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya, jadi kehadiran Yesus di situ untuk membenarkan apa yang salah. Dia mengatakan hitam kalau hitam, putih kalau putih. Jadi tidak ada abu-abu. Ya, di luar dari hitam atau putih itu dosa, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada kompromi. Nah, aliran-aliran ini ada di Indonesia. Ya, contohnya Gereja Kristen Muria, Gereja Injili, Gereja Kristen Indonesia. Ini umumnya berada di Jawa Tengah bagian utara. Lalu muncul gerakan-gerakan restorasionisme, yang adalah gerakan yang ingin mengembalikan gereja itu kembali ke tradisi-tradisi pada zaman gereja perdana. Mereka mengklaim bahwa teologi atau tata ibadah mereka yang paling asli atau paling mirip dengan gereja perdana. Ya, gereja-gereja ini antara lain Gereja Orang Kudus dari akhir zaman, Gereja Advent, ya, Saksi Jehovah, dan Plymouth Brethren. Nah, gereja-gereja yang ini ada di sekitar kita. Ya, mereka mengklaim bahwasannya mereka yang paling mirip. Nah, justru bagian inilah yang menunjukkan bahwasannya perpecahan di gereja Protestan itu masih terus terjadi bahkan sampai sekarang. Ya, mungkin anak-anak bisa melihat gereja-gereja yang ada di sekitar kita yang pernah mengalami perpecahan baru-baru ini. Ya. Lalu muncul lagi sebagian lagi menjadi gereja-gereja Lutheran. Ya, gereja-gereja Lutheran. Nah, ini lebih condong kepada kesukuan. Nah, di Indonesia umumnya gereja-gereja ini ada di Sumatera seperti HKBP, GKPI, GKPS, GKPM, BNKP, Banuaniha Kristo Protestan, dan lain sebagainya. Lalu muncul lagi gereja-gereja Calvinis. Ya, Calvinis ini dibawa oleh misionaris dari Belanda. Ya, di Indonesia gereja ini adalah GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GKI, GBKP, GKJ, dan lain sebagainya. Nah, gereja baptis terlahir dari berbagai gerakan yang muncul. Ya, sehingga ada 4 pandangan tentang asal-usul gereja ini. Yang pertama muncul dari kelompok-kelompok separatis di Inggris. Yang kedua muncul dari kelompok Anabaptis yang di awal tadi kita bahas. Lalu pandangan yang menganggap bahwa iman dan praktik gereja baptis itu telah ada sejak zaman Yesus. Lalu pandangan yang menyatakan bahwa gereja ini sudah ada dalam garis yang tidak terputus sejak zaman Yesus. Inilah pandangan-pandangan yang memunculkan gereja-gereja baptis. Nah, gereja baptis ini seperti kita ceritakan tadi di awal, gereja ini termasuk gereja yang menolak baptisan pada anak-anak. Jadi dia hanya menerima baptisan orang dewasa. Lalu muncul gereja kongregasionalis. Gereja kongregasionalis ini adalah gereja yang mengakui kemandirian setiap jemaat. Artinya, setiap jemaat itu diberikan kebebasan penuh untuk mengambil keputusan. Jadi tidak lagi menekankan pentingnya sinode atau kebersamaan dalam organisasi dan teologi. Jadi mereka ini berdiri sendiri. Ya. Lalu gereja Metodis muncul dari lingkungan gereja Anglikan. Ya. Ketika seorang pendetanya mengemukakan tentang pentingnya pembaruan rohani dalam kehidupan setiap orang Kristen. Pembaruan inilah yang disebutnya sebagai pengudusan. Pengudusan dapat dicapai bila orang Kristen rajin baca Alkitab, rajin berdoa, menunjukkan kasihnya kepada sesama. Ya, Wesley menyebut hal ini sebagai hati yang secara teratur diisi dengan kasih kepada Allah dan sesama, dan memiliki pikiran Kristus dan berjalan seperti Dia. Tetapi dari gereja Metodis ini muncullah gerakan-gerakan kesucian yang berusaha menekankan lebih jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Wesley dalam doktrinnya mengenai pengudusan. Ya, gerakan kesucian inilah yang melahirkan gereja-gereja Nazaren. Ya, dari gereja Metodis ini juga lahir gereja Adventis. Munculnya gereja Adventis karena
dulunya ada perhitungan-perhitungan tentang kapan Yesus akan datang kembali. Maka dilakukanlah prediksi dan perhitungan bahwa Yesus akan datang kedua kali pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Tapi ternyata perhitungan itu meleset, ya, sehingga muncullah kekecewaan. Maka di tahun 1849 didirikanlah Gereja Adventis di Indonesia. Gereja ini hadir dalam Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang sering kita lihat. Lalu Pentakostalisme muncul sebagai kelanjutan dari gerakan kesucian tadi, ya. Ketika sebagian orang merasa bahwa Roh Kudus kurang mendapat tempat di dalam kehidupan orang Kristen, maka gereja ini lebih mengutamakan bukti-bukti kehadiran Roh Kudus, sehingga gerakannya didorong, ya, melakukan kebaktian-kebaktian kebangunan rohani atau KKR dan pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini juga sering kita temui di Indonesia, sudah banyak, ya. Nah, mereka menekankan karunia-karunia roh sebagai bukti kehadiran Roh Kudus. Misalnya karunia penyembuhan, bernubuat, berbahasa roh, dan lain-lain. Jadi ini yang lebih ditekankan di aliran-aliran Pentakostalisme. Di Indonesia gereja-gereja ini ada banyak, ya. Gereja Gerakan Pentakosta, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Gereja Betel Indonesia, Gereja Betani Indonesia, dan lain-lain. Namun bersatu tidak berarti gereja itu harus menjadi satu gereja saja. Ya, bersatu artinya satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya tujuan dari bersatunya gereja, bukan melebur menjadi satu gereja, dibuatlah sebuah gereja namanya tertentu, tidak. Nah, jadi kehadiran gereja itu untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Ya, itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong sesama atau orang lain. Nah, itu dulu materi kita untuk kali ini. Maka kita masuk ke penilaian. Kerjakanlah tugas ini ke dalam buku latihannya, ya. Tapi materi yang tadi kita bahas jangan lupa catat ke dalam buku catatannya, ya. Nah, ada 5 yang harus kamu kerjakan, ya. Kerjakan. Nanti akan Bapak beritahukan cara mengumpulkan atau menyerahkan tugasnya, apakah itu melalui link atau dan lain sebagainya. Tapi yang penting kamu kerjakan dulu tugasnya ini. Oke? Jadi itulah dulu materi kita untuk kali ini. Jika ada yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan, silakan kita sharingkan di WA grup kita. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Jadi nyanyikanlah nyanyian ini di rumahmu. Oke?
Nah, demikianlah materi kita anak-anak untuk kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Shalom.